Halo siswa kelas 6 yang hebat, kembali lagi kita akan belajar tentang tokoh dan penemuan bersama Miss Kunti. Yuk ambil buku kalian, lalu silahkan dibuka halaman 23 di pembelajaran 4. Oh ya, ini Miss Kunti membuat videonya di malam hari loh. Untung sekarang sudah ada listrik ya. Jadi Miss Kunti bisa menggunakan lampu sehingga membuat videonya tidak kesulitan, lebih terang. Jadi kalian bisa melihatnya. Nah, karena ada lampu ini pekerjaan juga bisa diselesaikan dengan waktu yang lebih leluasa. Jadi Miss Kunti bisa membuat videonya ini pada malam hari. Coba kalau zaman dahulu belum ditemukan listrik. Kalau misalnya mau membuat video pada malam hari, tentu akan gelap kan. Tapi kalau misalnya buat video zaman dulu, nggak bisa juga ya. Karena zaman dulu kan juga belum ada HP. Nah, kenapa lampu bisa ditemukan? Awalnya ditemukan lampu pijar. Nah, ini ada teks eksplanasi, artinya teks yang berisi tentang informasi ilmiah. Teks eksplanasi pada halaman 23 ini berjudul Penemuan Lampu Pijar. Nah, lampu pijar ini ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Nah, seperti ini fotonya Pak Thomas yang sedang memegang lampu pijar. Untuk lebih jelasnya, nanti teks ini silahkan kalian baca, lalu kalian garis bawahi kata apa yang menurut kalian sukar. Ini ada 4 paragraf ya, sampai di halaman 24. Nah, ketika kalian membaca, kalian menemukan kosakata sulit, silakan digaris bawahi. Misalkan yang menurut Miss Kunti sulit ini adalah volta. Dengan ditemukannya tumpukan volta. Nah, ini volta. Bisa digaris bawahi atau dilingkari atau di stabilo gitu ya friends ya. Nah, karena menurut Miss Kunti itu tadi sulit, Miss Kunti buat daftar dulu ketika membaca teks tadi, kata-kata sulitnya apa saja. Misalkan ini Miss Kunti pertama menemukan volta yang menurut Miss Kunti sulit ya. Lalu yang kedua apa lagi ya? Oh, kumparan. Apa itu kumparan? Miss Kunti kurang jelas ini kumparan artinya apa. Miss Kunti catat lagi di sini. Nah, setiap kata bahasa Indonesia itu ada yang baku dan tidak baku. Kalau yang baku itu ada di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa melihat gambarnya setelah video ini nanti. Nah, kalau kata tidak baku itu muncul dari kebiasaan sehari-hari yang salah tapi malah semakin banyak yang menggunakan. Nah, untuk memastikan kata tersebut baku atau tidak, kita berpedoman pada KBBI. KBBI itu bukunya tebal sekali. Di situ berisi kata dan artinya. Di perpustakaan Speakverse ada friends. Tapi karena kemajuan zaman, sekarang KBBI bisa di-download juga di Play Store. Nah, setelah ini kalian download juga ya. Nah, ini beneran kan Miss Kunti membuat videonya malam hari? Kalian dengar suara tokek enggak? Jadi, tugas kalian pertama adalah yang halaman 24. Bagian ini ya, friends ya. Menemukan kosakata sulit, lalu digolongkan itu baku atau tidak, dan tuliskan juga artinya. Nah, ini Miss Kunti sudah punya aplikasi di HP Miss Kunti, ini tentang KBBI. Nah, KBBI. Tadi Miss Kunti nyari kata volta ya. Loh, volta di sini tidak ketemu adanya volt, voltameter atau voltase.
Jadi kata volta tadi termasuk yang tidak baku. Yang baku apa ya? Yang harusnya tadi diganti volt atau voltase. Coba kita cek kalau volt itu artinya apa. Volt itu merupakan satuan tegangan listrik. Kalau misalnya kata tadi diganti volt, artinya kan menjadi tumpukan satuan tegangan listrik. Nah kan kurang tepat. Berarti tidak tepat kalau diganti dengan volt. Kalau diganti dengan voltameter, ini juga kurang tepat. Nah, lebih tepatnya yang ini voltase. Jadi di kalimat pertama pada paragraf yang tadi, itu sebenarnya yang betul adalah pengembangan lampu pijar sudah dimulai pada awal abad ke-19. Sejarah lampu pijar dimulai dengan ditemukannya tumpukan voltase. Harusnya bukan volta tapi voltase. Nah, lalu artinya ini sudah ada tegangan listrik diukur dalam volt gitu ya, friends. Selanjutnya tadi Miss Kunti penasaran dengan kata kumparan. Kumparan itu baku atau tidak? Nah, ternyata di KBB ini kumparan ditemukan. Katanya persis loh. Berarti kumparan itu termasuk kata baku. Coba kita klik artinya. Kumparan artinya adalah ini. Nah, nanti terus dituliskan ya. Nah, tadi kita kan sudah mencari artinya di KBB itu. Volta ternyata tadi tidak baku. Berarti di sini ditulis tidak baku. Lalu kata seharusnya yang bakunya kita tulis di dalam kurung. Tadi harusnya voltase ya, friends ya. Lalu artinya dituliskan di sebelahnya. Voltase artinya tegangan listrik. Ini Miss Kunti nulisnya pakai pensil kurang jelas ya, tapi kalian bisa menyimak suaranya Miss Kunti. Jadi bisa memahami maksudnya Miss Kunti nulis apa gitu. Nah, kalau kumparan ini tadi ternyata dicari di KBBI ada. Berarti kumparan itu termasuk kata baku, yang artinya adalah hasil menggulung. Nah, ini artinya Miss Kunti kutip saja dari KBBI. Miss Kunti tulis sama persis. Nah, ini contohnya. Miss Kunti memberikan 2 contoh. Tugas kalian nanti kalian melengkapi tabel ini. Jadi kalian mencari 5 kosakata sulit menurut kalian yang ada pada bacaan penemuan lampu pijar. Tapi katanya selain volta dan kumparan ya, ini kan sudah dipakai untuk contoh. Kalian cari kata yang lainnya yang ada di bacaan. Nah, tugasnya yang bagian ini saja, tabel ini saja. Yang membuat kalimat ini tidak usah. Oke, lalu selanjutnya di halaman 25, ini ada membuat pertanyaan dan jawaban. Miss Kunti lewati saja, Miss Kunti anggap kalian sudah bisa. Karena ketika tema 2 itu kita pernah melakukannya ya friends. Kita bahas secara bersama-sama membuat pertanyaan dan jawabannya dari sebuah bacaan teks eksplanasi. Nah, sekarang di halaman 25 ini ada gambar. Ini ada seorang anak namanya Tagor. Sedang berulang tahun lalu ayahnya menghadiahi jam digital. Tagor sangat suka sekali dengan hadiah ayahnya. Dia memakainya ketika bermain dan belajar. Jam itu membantunya agar lebih tepat waktu. Tetapi sayang Tagor tidak merawat jam itu dengan baik. Tagor meletakkan jam sembarangan hingga beberapa kali terjatuh dan terkena air. Akibatnya jam menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Menurutmu apakah sikap Tagor benar? Kalau menurut Miss Kunti, sikap Tagor kurang tepat. Karena dia memang menyukai sesuatu hal, tapi bila tidak dirawat, nanti bisa rusak, bisa cepat rusak ya. Nah, bagaimana sikap yang benar?
Mungkin pemikiran kalian sama dengan Miss Kunti ya. Sebaiknya jam tersebut digunakan pada saat yang tepat saja. Kalau misalnya mau bermain, permainannya berbahaya, misalkan menggunakan air, ya kita kan sudah tahu kalau nantinya jam itu akan rusak bila terkena air. Ya kita lepas saja, kita simpan di tempat yang aman. Apakah kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga setiap benda yang kita miliki? Ya. Nah, kamu selain jam tangan atau jam digital, kalian pasti memiliki benda-benda lainnya. Nah, ketika memiliki benda, kita mempunyai dua sisi, yaitu mempunyai hak dan kewajiban. Haknya kita bisa menggunakannya, lalu tapi kita juga punya kewajiban untuk merawatnya agar awet, agar tidak hilang gitu ya friends ya. Nah, coba kalian sebutkan nama benda yang ada di sekitar kalian. Lalu bagaimana cara menggunakannya dan cara merawatnya. Contohnya ya, jam tangannya Tagor tadi. Cara menggunakannya dipakai di pergelangan tangan. Cara merawatnya yaitu dihindarkan dari air atau barang elektronik yang dapat merusak jam. Diletakkan di tempat yang aman. Tidak di atas kompor misalnya, tidak dekat dengan setrika misalnya begitu ya. Contoh lainnya apalagi ya? Lampu, cara menggunakannya, hidupkan saklar bila mau digunakan. Lalu cara merawatnya, ya tidak dinyalakan secara terus-menerus atau tidak dimainkan saklarnya dengan cara dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan. Nah, Miss Kunti tadi sudah memberikan 2 contoh ya. Nanti kalau Miss Kunti memberikan contohnya terlalu banyak, kesempatan kalian untuk mencari ide nanti malah semakin berkurang. Ini juga menjadi tugas kalian. Kalian sebutkan 5 benda yang ada di sekitar kalian, lalu sebutkan cara menggunakannya dan cara merawatnya. Oke. Selanjutnya, ini, lampu sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Lampu memberikan penerangan ketika malam hari sehingga kamu dapat belajar pada waktu malam. Coba diskusikan dengan temanmu apa saja hak dan kewajiban terkait dengan pemanfaatan lampu dan listrik. Sebutkan sekurang-kurangnya 4 hak dan 4 kewajiban. Haknya apa saja, friends? Kewajibannya apa? Tadi siang di hari Rabu waktu Zoom kita juga sudah membahas hak dan kewajiban ya, Miss Kunti hanya mengulang saja. Contohnya hak dalam penggunaan lampu dan listrik, yaitu menggunakan lampu untuk belajar di malam hari, menggunakan listrik untuk mengecas HP, mendapatkan pelayanan listrik dengan baik. Jadi kalau misalnya kok mati lampunya lama atau sering, nah ini kalian boleh mengadu ke PLN ya. Lalu memperoleh informasi bila akan terjadi pemadaman. Jadi biar siap-siap nih. Kalau kalian tahu, oh ini nanti hari ini akan lampu listriknya akan dipadamkan pukul 9. Jadi sebelum jam 9 kalian sudah ngecas HP kalian, laptop kalian. Lalu kegiatan yang berkaitan dengan listrik sudah kalian lakukan semaksimal mungkin gitu ya. Nah, untuk kewajiban terkait lampu dan listrik contohnya membayar listrik tepat waktu. Nah, apalagi kalau masih model zaman bayarnya bulanan gitu loh, friends. Kalau sekarang kebanyakan bayarnya pulsa, jadi kayak beli pulsa gitu ya, friends ya. Kalau udah mau habis bunyi titit diperingatkan. Supaya nanti kalau tiba-tiba habis konsumennya tidak kaget. Lalu contoh kewajiban yang kedua, mematikan lampu atau alat elektronik lainnya bila tidak digunakan. Mematikan lampu bila ruangan sudah terang pada siang hari. Kewajiban lainnya tidak memainkan saklar. Lalu menghemat dan menjaga keawetan penggunaan alat elektronik. Nah, baiklah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Miss Kunti rangkum lagi tugasnya untuk tugas pembelajaran 4, yaitu halaman
24, ayo berlatih yang bagian tabelnya saja. Sebutkan 5 kosakata sulit. Lalu halaman 27, sebutkan 5 nama benda yang ada di sekitar kalian, kecuali contoh ya. Sebutkan cara menggunakannya dan cara merawatnya. Nah, jangan lupa untuk menuliskan nama kalian di bagian atas ini. Setelah menuliskan nama, dikerjakan, difoto, lalu nanti fotonya diupload di Google Form dengan link yang Miss Kunti bagikan. Demikian, tetap semangat belajar. Semoga sehat selalu. Bye.